Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di DN Joy Channel. Apa kabar teman-temanku semua? Mudah-mudahan sehat-sehat ya Anda semua, serta selalu diberikan kemudahan dalam setiap urusannya dan limpahan rahmat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Di tanggal 15 April 2023 kemarin saya berkesempatan mengendarai kendaraan ya. Ini adalah perjalanan saya di kota Bandar Lampung, tepatnya dari daerah Kedaton menuju ke daerah Tanjung Karang. Nah, yuk kita lihat-lihat di sepanjang perjalanan apa saja ya yang nanti bakal kita temui dan suasana di kota Bandar Lampung ini seperti apa teman-teman. Oh ya, ini di sebelah kiri saya itu adalah mall, namanya Mall Bumi Kedaton ya. Lokasinya ada di Kedaton di Jalan Tengku Umar nomor 1, dan sebelah kanan saya terlihat ada flyover. Itu adalah flyover Tengku Umar yang ada di Jalan Tengku Umar ya. Bergeser sedikit ke belakang kamera tadi itu ada flyover Sultan Agung yang mengarah ke daerah Waihalim teman-teman. Jalan di sini kondisinya halus teman-teman ya, jalannya kondisinya bagus, aspalnya bagus, dan mungkin kendalanya hanya sedikit kondisi lalu lintas yang cenderung padat ya, padat dan di jam-jam tertentu atau hari tertentu bisa dibilang sedikit macet teman-teman. Ya, ini barangkali bisa memberikan gambaran yang lain ya tentang kota Bandar Lampung, tentang Provinsi Lampung, dimana di video sebelumnya saya sempat upload 2 video. Yang satu tentang kota baru ya, kota baru yang merupakan mega proyek yang digadang-gadang atau direncanakan untuk menjadi ibu kota yang baru dari Provinsi Lampung. Namun seperti kita ketahui bersama, yang sangat disayangkan, kondisi dari proyek kota baru tersebut masih belum bisa dilanjutkan teman-teman. Jadi kondisinya bisa dikatakan pembangunannya terhenti ya, dan bangunan-bangunannya seperti tidak terawat, dan itu sungguh sangat disayangkan ya. Kemudian video sambungannya setelah kota baru tadi, saya ada upload video tentang kondisi jalan di daerah Lampung Selatan, di daerah Jati Agung. Nah, itu adalah akses dari kota baru tadi ya, menuju ke daerah exit tol Itera atau exit tol kota baru yang menuju ke kota Bandar Lampung teman-teman. Kondisi jalannya rusak ya, rusak parah. Ya barangkali cukup nyambung ya, relate dengan kondisi yang akhir-akhir ini sedang viral di dunia maya, yang mengabarkan tentang kondisi pembangunan di Provinsi Lampung ya, yang menurut beberapa warganet, mereka mengeluhkan kondisi pembangunan yang terutama jalan-jalannya teman-teman, jalan-jalannya banyak yang rusak, dan ya, sebetulnya mungkin dari warganet mengeluhkan pembangunan yang tidak merata di Provinsi Lampung ini teman-teman. Ini adalah video real ya, kondisi jalan di sini, kondisi lalu lintas di sini. Mudah-mudahan bermanfaat, memberikan gambaran tentang kondisi di Bandar Lampung, dan juga mungkin bisa memberikan sebuah flashback ya untuk teman-teman, atau membuka kembali kenangan dari kota ini, dari tempat-tempat ini buat teman-teman yang sudah pernah tinggal di Lampung atau pernah beberapa waktu mengenal kota Bandar Lampung. Nah, mudah-mudahan bisa kembali terbangkitkan ya memorinya, ataupun hal-hal indah yang pernah dilalui di sepanjang jalan ini, di tempat-tempat ini teman-teman. Oh ya, ini video yang akhirnya saya kembali bisa upload di channel DN Joy ini teman-teman. Setelah beberapa hari, ada 2 mingguan lebih ya, saya sempat vakum dulu tidak upload video karena ada beberapa hal lain, sehingga waktunya memang sangat
sedikit sekali teman-teman ya, saya ada keterbatasan dalam mengupload video sepanjang beberapa hari kemarin, sehingga baru bisa hari ini kembali saya upload video ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat teman-teman. Di tanggal 15 April 2023 ini terlihat kondisi lalu lintas memang ini cenderung padat merayap ya teman-teman, dan beberapa kali harus tersendat laju lalu lintas di jalan daerah Kedaton ini teman-teman, karena memang ini adalah bulan puasa yang 1 minggu lagi menuju ke Hari Raya Idul Fitri. Jadi tentunya banyak warga yang keluar rumah yang bepergian, sehingga menambah kepadatan lalu lintas ya teman-teman ya. Di tanggal 15 April jadi 1 minggu lagi Lebaran teman-teman ya, jadi kondisinya seperti ini, jadi jalanan cenderung ramai ya. Jalan di daerah Kedaton ini luasnya atau lebarnya 3 lajur ya, artinya bisa dilalui oleh 3 lajur mobil, dan di sela-selanya masih bisa untuk dilewati sepeda motor. Sementara di jalur satunya, karena ini adalah jalan 2 jalur teman-teman ya, di jalur satunya juga kalau tidak salah ada 3 lajur ya. Daerah Kedaton sendiri bisa kita bilang perkembangannya semakin pesat teman-teman. Dia menjadi sebuah kota yang semakin ramai sebagai daerah penyangga dari pusat kota Bandar Lampung. Jika pusat kota Bandar Lampung dari dulu atau dari sejak zaman awal berkembangnya Lampung itu adalah daerah Teluk Betung yang di pesisir pantai ya, dan juga daerah Tanjung Karang, itu adalah 2 kota yang awal mulanya berkembang untuk di Provinsi Lampung. Nah, belakangan kota-kota di sekitarnya pun ikut berkembang mengikuti pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi ya. Salah satunya daerah Kedaton ini teman-teman. Jadi daerah Kedaton berkembang menjadi daerah perekonomian, di mana di kanan dan kiri jalan banyak terdapat pertokoan, ruko-ruko, hotel, pasar, dan juga beberapa perkantoran perbankan ya teman-teman ya. Hingga ke daerah Rajabasa sana ya. Rajabasa juga demikian adanya, semakin ramai. Dan juga satu hal, di daerah Kedaton dan Rajabasa banyak terdapat kampus teman-teman. Banyak terdapat perguruan tinggi ya. Ada Unila, ada Universitas Bandar Lampung, ada beberapa perguruan tinggi yang lain ya, Universitas Teknokrat dan lain-lain. Ini saat ini kita sedang ada di daerah Kecamatan Kedaton. Di sebelah kiri adalah Kelurahan Surabaya teman-teman, dan di sebelah kanan Kelurahan Sidodadi ya kalau saya tidak salah. Mayoritas kanan kiri jalan berupa pertokoan teman-teman. Dan nanti di depan kita akan menemui Taman Pahlawan ya di kiri jalan, dan di kanan nanti ada Pasar Koga, kemudian bakal ada lagi markas Korem ya. Sebelum nanti ada juga persimpangan jalan yang menuju ke Rumah Sakit Abdul Muluk, Rumah Sakit Umum Daerah untuk Provinsi Bandar Lampung teman-teman. Nah, di sini kendaraan agak bisa sedikit dipacu dengan kecepatan normal ya. Sebelum nanti kita harus tersendat lagi di daerah memasuki daerah Tanjung Karang. Daerah Bandar Lampung menurut beberapa testimoni dari teman-teman lah ya, dari teman-teman saya sendiri, kotanya cukup nyaman untuk ditinggali, terutama mereka tertarik dengan kondisi kelengkapan fasilitas ya, misalkan fasilitas sekolah, fasilitas kesehatan. Dan satu hal yang menarik di Bandar Lampung ini, banyak tempat kuliner teman-teman. Jadi makanannya enak-enak dan banyak tempat makan yang enak dan harganya juga masih terjangkau ya. Ini sebelah kiri Taman Pahlawan teman-teman.
Nah, itu menjadi salah satu faktor yang menarik ya bagi yang teman-teman yang suka kuliner. Banyak sekali di sini tempat makan teman-teman. Mulai dari yang khas di daerah Bandar Lampung yaitu pindang. Ada beberapa restoran yang menyajikan masakan pindang sebagai menu spesialnya atau masakan khasnya. Kemudian ada beberapa seafood ya di daerah Teluk dan di daerah Panjang. Seafood yang langsung di tepi pantai ada gitu ya. Kemudian ada juga beberapa tempat makan yang kaki lima tapi yang cukup rasanya cukup mantap teman-teman. Di Kota Bandar Lampung fasilitas untuk para pelancong atau pelaku perjalanan yang membutuhkan tempat menginap juga sudah terdapat banyak hotel ya, mulai dari hotel bintang 5 sampai ke bawah terus sampai dengan hotel-hotel melati sudah banyak di Bandar Lampung teman-teman. Ada hotel Grand Tulip, hotel Sheraton, hotel Novotel dan lain-lain ya. Kemudian hotel-hotel kecil juga banyak. Jadi untuk fasilitas menginap bagi para wisatawan sudah cukup banyak tersedia hotel, dan semakin kesini masih bermunculan terus untuk hotel-hotel ya. Terakhir yang masih berprogres ada Tower Grand Mercure yang kabarnya akan menjadi salah satu hotel juga ya, dengan tinggi bangunan yang sangat menjulang, bahkan merupakan bangunan tertinggi nomor 1 di Pulau Sumatera teman-teman. Nanti kita akan lihat ya, kita akan melewati saat sudah masuk daerah Jalan Raden Inten nanti teman-teman. Di daerah Kedaton sendiri bulan Februari lalu baru di launching juga, ada Mahan Kedaton Hotel, salah satu hotel yang baru juga. Nah teman-teman, kembali kita mau ngomongin ya masalah infrastruktur di Bandar Lampung ini. Jadi kalau kita melihat ini adalah jalan perkotaan di daerah Kota Bandar Lampung, dan memang kondisinya halus ya, hampir tidak ada lubang di aspal jalanan sini. Namun berbeda halnya jika teman-teman dari Kota Bandar Lampung akan menuju ke luar kota ya, menuju ke gerbang tol Terbanggi atau gerbang tol Itera ya. Nah nanti menjelang kampus Itera, menjelang gerbang tol Itera itu teman-teman akan menemui jalanan yang kondisinya cukup rusak ya, dan sudah banyak dikeluhkan sebetulnya oleh warga tentang kondisi jalan tersebut. Kemudian ada satu tempat lagi yang kebetulan pernah saya kunjungi, pernah saya lewati, itu di daerah Sabah Balau di Lampung Selatan, tidak jauh juga dari kampus Itera, yang jalannya juga rusak parah ya teman-teman ya. Jadi kalau boleh saya mengikuti pandangan dari beberapa komen-komen yang saya lihat di internet, di sosial media, memang kondisi pembangunannya untuk Provinsi Lampung ini kurang merata teman-teman ya. Jadi di pusat kotanya sendiri di Bandar Lampung ini cukup bagus, sangat bagus saya bilang untuk kondisi aspal jalannya, namun keluar sedikit dari kota kondisi jalannya sudah rusak teman-teman. Ada misalkan jalan daerah Waikandis juga, di sana jalannya banyak orang yang rusak ya. Waikandis Lampung Selatan ya teman-teman. Kalau ke daerah Pesawaran, jika kita mengarah ke Pesawaran lewat Batu Putu atau lewat Kemiling, di sana lumayan bagus jalannya, nggak ada masalah ya.
Dan satu hal yang sangat membantu tentang aksesibilitas dan infrastruktur menuju ke Bandar Lampung ini adalah sudah adanya jalan tol Bakauheni Terbanggi Besar ya, yang menghubungkan dari pelabuhan Bakauheni ke Terbanggi Besar. Dan ada 2 gerbang tol untuk menuju ke kota Bandar Lampung, yaitu gerbang tol Itera tadi dan satu lagi gerbang tol Lematang yang ada di daerah Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Gerbang tol Lematang sendiri menurut pemberitaan terbaru di awal tahun kemarin ya, ada pernyataan dari Sekda Provinsi Lampung kalau saya tidak salah ya. Nah, beliau menyatakan bahwa akan segera dibangun ruas tol baru yang menghubungkan antara exit tol Lematang dengan Pelabuhan Panjang. Nah, panjangnya sendiri ruas tol tersebut lebih kurang 11 km. Tujuan dari pembangunan tol Lematang ke Pelabuhan Panjang tentunya untuk memperlancar arus lalu lintas terutama logistik ya, karena seperti kita tahu Pelabuhan Panjang merupakan pelabuhan besar terutama untuk angkutan barang. Jadi dengan dibangunnya tol Lematang menuju ke Pelabuhan Panjang diharapkan bisa memperlancar mobilisasi atau pergerakan arus barang dan tentunya juga pergerakan warga dari daerah Lematang, setelah Lematang di daerah Tanjung Bintang, Lampung Selatan menuju ke Pelabuhan Panjang. Dan tentang Pelabuhan Panjang sendiri di musim mudik dan balik tahun 2023 ini teman-teman, Idul Fitri 2023 ini ya, Pelabuhan Panjang difungsikan sebagai pelabuhan penumpang yang menghubungkan antara Pelabuhan Ciwandan di Banten ya. Pelabuhan Ciwandan dipilih sebagai alternatif untuk menghindari penumpukan penumpang di Pelabuhan Merak, dan untuk pendaratannya atau berlabuhnya adalah di Pelabuhan Panjang di Lampung, bukan di Pelabuhan Merak ya, yang diperuntukkan bagi pengendara roda 2 maupun pengguna kendaraan barang ya, truk dan lain-lain teman-teman. Nah, saat ini kita sampai di pertigaan ke arah kiri, itu adalah ke arah Tanjung Karang ya. Nanti kita akan bertemu dengan stasiun Tanjung Karang dan melewati jalan Raden Inten. Nah, di jalan Raden Inten ini ada sentra perekonomian untuk daerah Lampung ya, di mana banyak perniagaan di sini teman-teman ya. Dan nanti kita akan melewati daerah Pasar Tengah, kemudian beberapa departemen store, kantor perbankan dan lain-lain ya. Karena Tanjung Karang ini adalah salah satu dari pusat kota Bandar Lampung. Kondisi lalu lintas di sini padat, cenderung sedikit macet teman-teman.
kita memasuki daerah pertokoan yang sangat padat ini teman-teman. Di sebelah kiri itu ada Ramayana dan Robinson ya. Sementara di sebelah kanan terdapat daerah pertokoan, dan di belakang pertokoan itu ada beberapa jalan dan area parkir kendaraan, di mana di kanan kirinya dan di sebelah dalam di belakang sana terdapat pasar ya. Kalau tidak salah pasar tengah namanya ya. Dan ada juga daerah pusat perbelanjaan namanya Simpruk ya, kalau saya tidak salah ya. Mohon koreksinya untuk teman-teman yang lebih tahu. Kalau tidak salah namanya Simpruk ya, atau apa, atau Simpur ya. Saya belum hafal daerah sini teman-teman, karena memang saya juga baru di kota Bandar Lampung ini, baru 4 bulan setengah ya, baru bulan Desember ke sini. Kemudian ada beberapa hal yang cukup menarik dan saya dokumentasikan dan saya share kepada teman-teman ya, mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita semua ya teman-teman. Nah, di depan terlihat itu adalah gedung tertinggi yang tadi saya maksud ya, itu adalah tower dari Grand Mercure yang nantinya akan difungsikan sebagai hotel, apartemen, dan juga mall. Itu adalah gedung tertinggi di Sumatera kalau saya tidak salah. Dibangun dari tahun 2010 ya. 2010 artinya sampai sekarang sudah 13 tahun, sudah 10 tahun lebih dan belum selesai juga. Terakhir progres dari pembangunan Tower Grand Mercure itu adalah sedang pengerjaan area landscape teman-teman, area landscape atau daerah atau area pekerjaan taman dan halaman ya. Jadi area taman dan halamannya sedang dikerjakan, lantainya di finishing, kemudian beberapa tanaman penghias sedang dipasang, sedang ditanam ya teman-teman ya. Di dekat gedung tertinggi tersebut, di dekat Tower Grand Mercure itu, di seberang jalan ya, di sebelah kiri juga sedang ada pembangunan Masjid Raya Al-Bakri, yang merupakan masjid raya yang dibangun dari kerjasama antara pemerintah Provinsi Lampung dengan pengusaha terkemuka nasional ya dari Lampung, kalau tidak salah Bapak Abu Rizal Bakri ya, melalui Yayasan Bakri Amanah. Pembangunan Masjid Al-Bakri tersebut menggunakan bekas gedung Gor Saburai. Gor Saburai adalah gedung atau gelanggang olahraga yang lokasinya ada di sebelah Taman Saburai. Nah, bagi teman-teman yang asli Bandar Lampung mungkin punya banyak kenangan ya tentang aktivitas di Gor Saburai, dan saya lihat dari beberapa komen-komen teman-teman yang saya lihat di konten saya sebelumnya tentang progres pembangunan Masjid Al-Bakri juga. Sebetulnya tidak sedikit dari mereka yang menyayangkan ya, kenapa kok fasilitas olahraga tersebut harus digusur, harus dibongkar, kemudian dibangun untuk bangunan yang lain ya. Karena memang sebetulnya untuk masjid raya atau masjid sendiri juga di daerah sini sudah cukup banyak teman-teman. Dan GOR adalah salah satu fasilitas publik yang tentunya banyak masyarakat yang butuh tempat olahraga teman-teman ya, apalagi di daerah perkotaan di mana ketersediaan tempat olahraga sungguh sudah sangat minim. Nah, itu dia bagian bawah dari Tower Grand Mercure. Nah, kita lihat di bagian depan halaman sedang ada progres penyelesaian teman-teman ya, terlihat ya. Nah, itu dia. Sebelah kiri ada Gramedia, kemudian ada beberapa toko oleh-oleh di sana teman, dan juga bank, dan juga ada hotel ya. Di depan nanti kita akan ketemu dengan Tugu Adipura atau Tugu Gajah. Itu adalah perempatan. Jika ke kiri ke daerah Enggal, ke kanan ke daerah Jalan Ahmad Yani. Kalau lurus nanti kita akan ketemu dengan daerah Masjid Agung Al Furqon ya, ketemu dengan Taman Lungsir. Dan dari daerah pertigaan Taman Lungsir depan Al Furqon, jika kita lurus melihat ke arah selatan, kita bisa melihat laut teman-teman. Di situ pemandangannya bagus sekali ya. Nah, di depan Tugu Adipura sudah mulai terlihat. Kita akan berbelok ke kanan, nanti kita menuju ke Jalan Walter Monginsidi. Dan ada satu hal yang menarik di Jalan Walter Monginsidi, nanti
sedang ada pekerjaan pemasangan trotoar ya, atau penggantian trotoar dan juga saluran air, yang mana pertengahan April ini tampaknya sudah selesai dan sudah terlihat trotoarnya sudah rapi teman-teman. Ini ada kendaraan taktis dari kepolisian ya, kemungkinan mau ada demo teman-teman, dan juga di sini ada ambulan yang selalu terparkir untuk bisa dimanfaatkan oleh warga secara gratis. Nah, kita mengarah ke Jalan Ahmad Yani. Nanti di sebelah kiri ada Mapolres Kota Bandar Lampung, dan di depan gedung yang tinggi itu yang berwarna putih sebelah kanan itu adalah Hotel Wish Prime Hotel ya. Oke, itu saja video kali ini, sudah hampir setengah jam. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyimak videonya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya dari apa yang saya sharing. Ada salah dan kurangnya saya minta maaf ya. Tidak ada hal lain kecuali saya ingin berbagi dan membagikan manfaat kepada teman-teman semua. Sehat-sehat selalu teman-teman. Kita jumpa lagi di video-video yang lain ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.